Saya bilang jahat itu. Ditanya orang, itu kan setting. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Di video kali ini ya teman-teman, kita akan lihat bahwa suasana antara Gus Samsudin dan pesulap merah makin memanas ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya di balik itu semua ada yang berperan ya, di mana umat manusia ini sebenarnya telah diadu domba. Siapa yang berperan? Antara lain iblis ya teman-teman semuanya. Nah, tentunya kita sadar bahwa sebagai manusia, kalau kita lihat kondisi yang ada ya antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ini, tentunya masing-masing punya pendukung ya, baik dari pesulap merah ataupun dari Gus Samsudin ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman semua ya. Tibalah para pengacara. Baik ya teman-teman ya, kita lihat ya. Sebenarnya ya para pengacara kondang ya semakin banyak yang mulai mendukung pesulap merah ya. Tentunya ini adalah merupakan asumsi-asumsi yang mana kita sebagai manusia yang berakal sebenarnya kita sudah bisa meraba. Namun hal ini berbeda ditanggapi oleh Ustadz Syamsuddin itu sendiri ya teman-teman ya. Beliau mengatakan atau berasumsi bahwasanya dirinya dalam posisi yang benar, sehingga melaporkan si pesulap merah ya, dan bahkan menuntut 100 miliar. Wow, itu luar biasa ya teman-teman semua ya. Alih-alih beliau merasa atau mengakui bahwa dirinya melakukan beberapa trik ya di dalam pengobatannya dan lain sebagainya, beberapa asumsi dikatakan demikian ya oleh pesulap merah, akan tetapi justru beliau tetap mengklaim dan bahkan melaporkannya ke polisi ya. Alih-alih berhenti ya teman-teman semua ya, namun justru Gus Samsudin ini kemudian melakukan tahap pendem, yang mana kemudian dilanjutkan dengan bertafakur di gua. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, ternyata Gus Samsudin di gua juga melakukan live, di mana kita tahu masing-masing pendukung dari Gus Samsudin ataupun pesulap merah tentunya akan menjadi lebih ramai ya dalam mensikapi peristiwa yang luar biasa viral ini ya teman-teman semua ya. Nah, di sini ada peran yang sangat luar biasa iblis ya, selalu mengganggu manusia ya. Bisa jadi di situ akan mengadu domba antara masing-masing pendukung dari Gus Samsudin maupun pesulap merah ya teman-teman. Gus Samsudin merasa ketar-ketir. Sebenarnya beberapa ustadz di negeri kita ini ya sudah menyarankan atau menghimbau kepada Gus Samsudin untuk segera mengakui daripada praktek yang dilakukannya kepada Allah sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama. Seperti yang kita tahu ya, jika hal ini tidak membuat mereka menjadi peka ya, utamanya adalah Gus Samsudin ataupun pesulap merah, maka bisa jadi kedua-duanya atau bahkan salah satunya ya akan mengalami keterpurukan yang luar biasa. Kita doakan saja semoga mereka berdua, baik Gus Samsudin ataupun pesulap merah, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudian segera bertaubat ya bagi yang salah dan bisa kembali ke jalannya. Jika hal ini tidak bisa membuat mereka peka ya, bisa jadi dalam beberapa pekan ke depan ya salah satu dari mereka akan mengalami keterpurukan yang luar biasa, karena beberapa asumsi semakin memperjelas daripada perseteruan mereka, di mana salah satu dari mereka yang memang asumsinya merugikan masyarakat mulai terkuak satu demi satu ya. Kita tinggal menunggu hari ya apa yang akan terjadi kepada mereka, dan disinilah manusia dianjurkan untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa kita lihat beberapa peristiwa ya yang dilakukan oleh Gus Samsudin ataupun beberapa hal yang merupakan perjalanan beliau ya ke Jakarta ya beberapa
hari kemarin ya teman-teman semua ya. Namun ternyata apa yang dilakukan hanya sekedar podcast ya teman-teman semua ya. Belum ada pertemuan ya yang berarti yang maksimal antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ini. Sebenarnya Ustadz Dery Sulaiman pun sudah memberikan nasihat kepada Gus Samsudin ya, namun sepertinya Gus Samsudin masih tetap kekeh mengakui bahwa dirinya benar. Dan Ustadz Dery Sulaiman pun sudah mengingatkan bahwasanya sebelum kami menganggap Anda adalah sebagai penista agama, maka segera lakukan perubahan ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bahkan Gus Samsudin kemarin melakukan kesalahan dengan membaca surat An-Nas, di mana justru diartikan seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di mana itu artinya adalah kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Diartikan seperti itu, padahal yang dibaca adalah surat An-Nas. Maka ini keliru. Inilah kepiawaian daripada iblis yang mengganggu manusia di antara dua pendukung manusia, yakni Gus Samsudin ya dengan pesulap merah. Sekali lagi masing-masing dari mereka saling hujat ya, bahkan kemudian mereka saling memberikan argumen-argumen yang menguatkan di antara jago mereka ya, yakni Gus Samsudin ataupun pesulap merah. Dimana yang paling lucu adalah beberapa orang yang kemudian membela salah satu dari keduanya dengan semangat yang luar biasa, dan bahkan kemudian dengan fasih mereka melantunkan lafaz-lafaz Allah ya dengan memberikan salam, dan kemudian bahkan seperti atau layaknya orang yang berceramah ya dengan mukaddimah yang luar biasa bagus dan keren ya, ala kiai ataupun ustadz ya, syekh masyayikh ya. Namun ternyata mereka juga pendukung daripada salah satu dari keduanya. Ini sangat disayangkan sekali. Belum lagi protes yang dilakukan oleh para dukun ya. Tidak ingatkah kalian pada firman Tuhanmu ya, di mana para ustadz, kiai ya, syekh masyayikh ya, siapapun yang telah menyampaikan fatwanya kepada kalian ya, maka kembalilah kepada jalan kalian ya. Dengan peristiwa ini sebenarnya bisa kita ambil manfaatnya jika kita peka bahwasanya ini adalah merupakan teguran, ini adalah merupakan nasihat, di mana ketika orang peka maka segera akan kembali kepada Tuhan. Sebenarnya tidak perlu bertele-tele ya, jika emang pengobatannya itu dengan cara syar'i atau syariah akan selesai dari kemarin ya tentunya ya. Jika dikatakan bahwasanya banyak kerugian yang dialami seperti pembangunan terhenti untuk sementara, kemudian pasien yang mau datang kemudian tertunda ya atau terhalangi, kemudian ODGJ ya juga terhalangi pengobatannya. Sebenarnya banyak sekali sih pengobatan di luar sana yang juga sewarna dengan ini ya, yang tentunya hanya syar'i atau syariah saja, mungkin tidak dicampur dan lain sebagainya. Itulah beberapa asumsi yang kemudian berkembang di masyarakat ya, sehingga menuai pro dan kontra ya. Kalaupun jika dilakukan dengan hanya secara syariah saja, tentunya tidak akan menuai pro dan kontra, dan tentunya sudah akan selesai dari kemarin dan kasusnya tidak akan berkembang seperti ini ya.